Halo kawan-kawan, di kesempatan ini kita membahas tentang cara memperbaiki lampu hazard berkedip pelan terus-menerus dalam perjalanan, khususnya ini untuk mobil Avanza. Oke, sebelumnya teman-teman, sebenarnya lampu hazard yang berkedip pelan itu bukan karena kerusakan pada saklar seperti ini. Jadi ini adalah saklar untuk menyalakan lampu hazard. Coba kita pencet ya. Jadi kedipan itu teman-teman perhatikan, dia cepat seperti ini. Tetapi masalah yang saya alami kali ini, kedipannya itu lambat guys, tidak secepat ini. Jadi kalau misalkan kedipannya itu cepat, kemungkinan masalahnya pada saklar ini. Saklarnya mungkin macet. Nah cuman sekarang permasalahannya itu beda. Nah coba teman-teman perhatikan, kedipannya itu akan lebih lambat. Nah kedipannya seperti ini guys. Kedip, 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 seperti itu. Nah ini tandanya kerusakannya ada pada switch pintu, di mana mobil mendeteksi pintu kita ada yang terbuka, padahal posisi pintu kita itu tertutup guys. Nah biasanya kita saat kita lewat di jalan jelek atau berpapasan dengan mobil yang lain gitu. Jadi langsung aja. Nah di sini kerusakannya itu ada pada pintu belakang saya yang sebelah kiri. Teman-teman perhatikan gejalanya itu, di sini karetnya itu sudah memuai dan juga sudah keropos guys, sudah lengket dia. Jadi kemungkinan besar kerusakan-kerusakan karetnya ini masuk ke dalam rangkaian saklar di dalamnya dan membuat saklarnya itu seolah-olah tidak terhubung dan terhubung lagi sendirinya. Getaran dikit aja dia udah tidak connect seperti itu. Jadi ini saya sudah belikan untuk switch door atau switch pintu yang baru. Harganya tidak begitu mahal teman-teman. Jadi ini yang dialirkan adalah arus negatif dari bodi mobil, kemudian menuju ke bagian switch door atau rangkaian switch pintu di mobil kita. Oke teman-teman, cara kerjanya hanya mengalirkan arus negatif dari bodi mobil, kayak gitu. Oke, di sini ada satu baut yang harus kita buka, dan ini bisa kita kerjakan sendiri. Teman-teman gunakan kunci 10 untuk membuka baut tersebut. Oke guys, jadi coba kita akan goyang-goyangin sedikit. Teman-teman perhatikan nanti lampu hazard yang pelan itu akan kedip lagi tuh. Teman-teman lihat, goyang dikit gitu aja dia udah langsung kedip-kedip. Jadi kemarin itu saya pergi ke tempat yang cukup jauh ya, perjalanan 3 jaman begitu. Dan lampu ini terus menyala sepanjang perjalanan. Apalagi jalan yang saya lewati itu jalannya banyak banget yang jelek. Jadi sepanjang perjalanan itu sangat mengganggu sekali, terutama saat kita itu pengen ngesein guys. Malah lampu ini yang menyala dan mengganggu sein kita begitu. Wah benar-benar sangat mengganggu, jadi langsung aja kita perbaiki. Oke, kita pasang dulu kuncinya dan kemudian kita putar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah untuk menguatkannya nanti kita putar ke kanan atau searah jarum jam. Nah cara pasangnya gampang banget teman-teman, tinggal cabut kabelnya nanti dan kita pasang yang baru. Oke, nah ini bautnya sudah terbuka, kita simpan dulu dan kita cabut. Nah, sorry ini prosesnya tidak saya rekam semua karena tidak ada yang megang kamera nih guys. Saya rekam sendiri nih pakai tangan kiri. Oke guys, seperti ini cara bukanya. Tarik aja dia akan berbentuk L seperti itu. Jadi pelan-pelan aja guys, jangan sampai kabelnya putus. Nah ini ada kancingan di sini, tinggal kita cabut. Nah untuk cabutnya biasanya perlu pakai dua tangan. Oke, jadi proses masangannya nanti seperti ini aja. Tuh, tidak akan bisa salah, tidak akan bisa kebalik kabelnya karena untuk model soketnya sudah dibuat atau sudah disetting seperti sedemikian rupa nggak bisa kebalik. Oke teman-teman, seperti ini dia untuk proses pemasangannya, sangat mudah sekali. Hanya ada satu kabel, yaitu kabel negatif dari ground mobil. Pemasangannya seperti ini aja. Jadi saat pintu kita tutup, saklar ini akan kepencet. By the way, saya pernah membuat video tentang cara kerja switch pintu pada mobil. Untuk teman-teman yang pengen nonton videonya, nanti boleh saya sematkan di deskripsi. Oke, sekarang kita pasang dulu bautnya. Seperti yang saya bilang tadi, putar ke kanan atau searah jarum jam untuk mengencangkannya kembali. Oke, kita skip dulu. Sekarang sudah terpasang. Oke teman-teman, ini dia yang baru dan ini yang lama. Nah, sekarang kita lakukan tes dulu untuk memastikan switch ini berfungsi. Nah, kita goyang-goyangkan seperti tadi, kita goyang-goyangkan sampingnya seperti ini, anggap aja ini pintunya sedang bergetar, dan pastikan lampu hazard pelannya tidak nyala lagi. Nah, kecuali kita sengaja pencet seperti ini. Nah, kalau kita pencet seperti ini, dia harus
menyala. Oke teman-teman, kalau dia tidak menyala berarti kabelnya ada masalah. Kita bisa buka lagi dan ulangi pemasangannya. Oke guys, kalau kita goyang-goyang seperti ini, dia tidak menyala lagi, kecuali kita sengaja pencet atau kita sengaja menutup pintu. Oke teman-teman, ini sudah saya goyang dengan kencang, lampu hazard pelannya atau tanda pintu terbuka tidak menyala lagi. By the way, sebenarnya ini masih bisa diperbaiki. Kita perbaiki, kita cuci, kemudian kita isi minyak agar saklarnya itu normal kembali, lancar kembali. Kemudian di bagian ujung yang putih itu kita bisa lapisi dengan sesuatu biar agak tebal. Nah sekarang kita tes switch pintunya, pastikan berfungsi dengan baik. Pintu dalam keadaan tertutup kita buka. Lampu tanda pintu terbukanya harus menyala. Nah dia berkedip pelan-pelan seperti itu. Tik, 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 kayak gitu guys. Nah kalau misalkan dia tidak menyala seperti ini, kita ulangi lagi pemasangannya, karena ini sangat penting sekali. Nah, switch pintu ini sangat penting untuk lampu kabin, kemudian untuk sistem alarm yang paling penting banget. Oke, ini menandakan pintu terbuka atau tertutup. Oke teman-teman, selanjutnya sekarang saya dalam perjalanan. Nah, saya sengaja cari jalan yang, bukan sengaja cari sih, memang jalannya yang jelek gitu. Maksudnya saya sengaja merekam di saat ketemu jalan yang jelek seperti ini. Oke, ini tahun 2025 di Kecamatan Sausu. Oke teman-teman, lampu hazard pelannya atau lampu tanda pintu terbukanya tidak menyala lagi. Oke, dia aman teman-teman, dia sudah tidak menyala lagi. Ini padahal jalannya ini jelek banget. Nah kemarin itu, jangankan jalan yang jelek kayak gini, kita berpapasan dengan mobil lain aja, cus gitu kayak ada angin kan. Itu lampunya tuh langsung kedip terus, kedip, astaga, mengganggu sekali teman-teman. Di saat kita itu perlu memasang sein, malah lampu itu yang mengganggu. Oke, sekarang sudah aman. Nah ini jalan yang lainnya lagi, sini cukup bergelombang juga dan sangat bergetar sekali, tapi lampunya itu tidak menyala. Semuanya aman, terkendali guys. Jadi kerusakannya hanya pada switch pintu tersebut yang saklarnya itu sudah bermain-main, jadi kena goyangan dikit aja atau goncangan dikit aja, getaran dikit aja, saklarnya itu sudah kayak memutus nyambung aliran listriknya. Oh ya, selain lampu hazard yang kedip terus, masalah lainnya yang sangat penting juga adalah alarm kita menjadi error. Contohnya kayak gini nih, mobil kita parkir. Kita parkir dalam keadaan baik-baik aja, kita kunci pakai remote alarm, tut kayak gitu. Kemudian alarmnya itu kayak menyala sendiri, seolah-olah pintu kita itu ada yang paksa buka, begitu guys. Nah, padahal itu cuma kayak kena angin atau tidak sengaja kesenggol sama piaraan, misalkan kayak kucing atau anjing itu yang dekat-dekat di situ, disenggol dikit pintunya, alarmnya udah bunyi kyung 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 kyung. Wah, itu sangat mengganggu sekali, guys. Saya pernah nih ada di tempat yang jauh. Saya harus pulang cuma untuk mematikan alarm yang bunyi tersebut. Padahal cuma gara-gara tertiup angin. Oke, guys. Sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah visit di sini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan memberikan sebuah inspirasi.